Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sejarah kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian sejarah. Nah, seperti kita ketahui bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari mengenai peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Nah, dari mana kata sejarah itu diambil? Maka secara etimologi, sejarah itu diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata syajaratun, yang berarti pohon. Nah, pohon di sini dihubungkan dengan keturunan atau asal-usul keluarga raja atau dinasti yang merupakan pokok kajian sejarah pada masa-masa awal. Pohon di sini, makna dari pohon di sini adalah menunjukkan adanya perubahan, pertumbuhan, perkembangan. Nah, itu pengertian sejarah secara etimologi. Nah, pengertian sejarah menurut tokoh Profesor Ismail menyatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat manusia dengan segala aspeknya serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sejarah hingga saat ini yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat manusia sekarang serta arah cita-cita masa depan. Nah, maksud dari sejarah adalah ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian. Di sini artinya bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu bukan merupakan peristiwa atau kejadian yang bersifatnya tunggal, tetapi banyak kejadian yang rangkaian kejadian itu berkausaras. Artinya, rangkaian kejadian itu memiliki hubungan sebab akibat dari satu peristiwa sebelumnya dengan peristiwa yang terjadi. Misalnya kita ambil contoh bahwa pada saat 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu peristiwa itu tidak beri sendiri, tetapi memiliki hubungan kejadian dengan peristiwa sebelumnya. Misalnya peristiwa sebelumnya itu adalah bahwa kita dijajah, dikuasai oleh bangsa asing. Nah, peristiwa itulah merupakan contoh antara peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan penjajahan itu merupakan rangkaian kejadian yang berkausalitas, merupakan rangkaian kejadian yang memiliki hubungan sebab akibat pada masyarakat manusia. Ini artinya bahwa rangkaian kejadian yang memiliki hubungan sebab akibat itu terjadi pada masyarakat manusia, yang menunjukkan bahwa yang menjadi objek sekaligus subjek dari pelajaran sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masyarakat manusia dengan segala aspeknya serta proses gerak perkembangannya yang kontinu. Artinya dari peristiwa-peristiwa itu, rangkaian peristiwa itu kemudian terus-menerus terjadi, berkesinambungan dan tidak terputus gitu ya, tidak terputus dari awal sejarah hingga saat ini. Artinya peristiwa itu terus-menerus terjadi sejak manusia itu ada sampai saat ini, yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat manusia sekarang. Bagi pedoman, artinya peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu bagi masyarakat manusia sekarang itu bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai pengalaman, ataupun sebagai pembelajaran untuk bertindak saat ini. Dalam arti, apa-apa yang terjadi pada masa lalu itu diupayakan, kalau hal itu sifatnya negatif, diupayakan tidak terulang kembali. Jadi kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, itu maksudnya. Dan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu misalnya kalau bersifat positif, berarti kita upayakan untuk diulang kembali, bahkan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa peristiwa yang sudah terjadi itu berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat manusia sekarang, serta arah cita-cita masa depan. Meskipun sejarah itu membahas peristiwa yang sudah terjadi, tetapi apa yang kita lakukan kemarin dengan hari ini itu sangat menentukan apa yang akan kita capai untuk hari esok. Nah, itu maksud dari pengertian sejarah menurut Ismail seperti ini. Demikian pengertian sejarah yang disampaikan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.